Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning. How are you today? Are you fine? Okay, I hope you are always fine. Okay guys, before we continue our studying today, let's start our studying by basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, today we are going to learn about time. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang time atau di dalam bahasa Indonesianya itu adalah waktu. Nah, di sini the following are expressions of asking and telling about time. Nah, di sini terdapat beberapa ekspresi yang teman-teman bisa gunakan ketika menanyakan jam. The first one is, yang pertama adalah what time is it? Or what is the time? Yang artinya adalah jam berapa ini? Seperti itu. Nah, nanti untuk jawabannya teman-teman bisa gunakan it is 1 p.m. or it is 3 p.m. Nanti tergantung dengan waktunya ya. Terus the second one is what time do you usually go to school? Jam berapa kamu biasanya pergi ke sekolah? Atau bisa diganti dengan what time do you usually study? Bisa seperti itu ya. Nah, nanti jawabannya I usually go to school at 6 o'clock. Nah, yang ketiga adalah when do you do your homework? Jam berapa kamu mengerjakan PR kamu atau tugas kamu? Jawabannya adalah at 4 o'clock atau diganti dengan at 6 o'clock. Bisa ya. Terus yang terakhir adalah what time does Arka have dinner? Jam berapa Arta makan malam? Atau diganti dengan makan siang. Berarti what time does Arka have lunch? Nah, untuk jawabannya yaitu he has dinner at 6:30. Dia makan yaitu jam 5:30. Nah, ini ya, selanjutnya adalah now we will talk about time. Kita akan berbicara tentang time atau waktu. Talking about time, we must pay attention as the below. Ketika nanti kita membicarakan time, kita harus memahami beberapa hal di bawah ini. Yang pertama adalah there are 24 hours in one day or a day. Yaitu ada 24 jam dalam satu hari. Dan yang kedua adalah there are 60 minutes in 1 hour. Yaitu ada 60 menit dalam 1 jam. The last one is there are 60 seconds in 1 minute. Jadi ada 60 detik dalam 1 menit. Jadi teman-teman ingat ya, dalam 60 detik itu adalah 1 menit. Kalau 60 menit berarti 1 jam. Nah, dalam sehari itu adalah 24 jam. Itu ya. Nah, sistem waktu yang digunakan di Indonesia berbeda dengan di Inggris atau di Amerika. Di Indonesia ini nanti digunakan yaitu sistem 24 jam. Sedangkan di Inggris digunakan sistem 12 jam. Di Inggris dia menggunakan sistem 12 jam. Nah, karena dia menggunakan 12 jam, berarti nanti di dalam bahasa Inggris terdapat istilah yaitu AM or anti-meridian dan PM or post-meridian. Nah, gimana sih penggunaan AM and PM di dalam bahasa Inggris? Nah, di sini kita bahas ya. Di sini ada pembahasan tentang AM or PM. Untuk AM ini nanti digunakan untuk menyatakan waktu dari 00.00 dini hari sampai dengan jam 11.59 siang. Atau lebih gampangnya yaitu untuk yang AM digunakan dari jam 12 malam sampai ke jam 12 siang.
Nah, sedangkan untuk yang PM digunakan untuk menyatakan waktu dari jam 12 siang sampai jam 23.59 malam. Atau dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Teman-teman ingat ya, kalau IM yaitu dari jam 12 malam sampai 12 siang. Nah, kalau yang PM berarti dari jam 12 siang sampai ke jam 12 malam. Jadi di situ dia 24 jam. Gitu ya. Nah, ini penggunaan IM and PM. Nah, di sini selanjutnya adalah telling time. Ada beberapa istilah dalam time atau waktu yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah o'clock. O'clock itu adalah maknanya tepat. Atau ketika nanti jarum panjang jamnya menunjukkan jam 12, berarti di situ dia menggunakan o'clock atau tepat. Misalnya jam 12 tepat, berarti 12 o'clock. Nah, yang kedua adalah quarter. Quarter itu adalah seperempat atau jarum panjangnya yaitu menunjukkan 15 menit. Ya, jarum panjangnya menunjukkan 15 menit. Berarti kita gunakan quarter. Nah, untuk yang ketiga adalah half. Half itu adalah maknanya setengah atau yaitu 30 menit. Berarti nanti ketika jarum panjang menunjukkan 30 menit, berarti kita gunakan half atau setengah. Nah, untuk yang pas ini nanti untuk penggunaan jamnya adalah lebih. Misalnya jam 2 lebih 15 menit. Berarti nanti kita gunakan pas. Nah, untuk yang terakhir adalah to. Kalau to ini nanti yaitu maknanya kurang. Misalnya jam 3 kurang 15 menit. Nah, berarti kita gunakan to. Nah, di sini ada catatannya, teman-teman. Dalam bahasa Inggris, untuk penyebutan waktu disebutkan menit terlebih dahulu, kemudian jam. Jadi nanti di dalam bahasa Inggris, ketika kita menyatakan jam, berarti kita harus menyebutkan menitnya terlebih dahulu, baru kemudian jamnya, ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ya, teman-teman. Di sini juga disertai dengan gambarnya biar lebih mudah dipahami. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ketika nanti jarum panjangnya menunjukkan angka 12, berarti menunjukkan di situ dia menggunakan o'clock atau tepat. Misalnya jarum pendeknya menunjukkan angka 3, sedangkan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Berarti di situ dia jam 3 tepat. Berarti nanti 3 o'clock gitu ya. Nah, ketika nanti jarum panjangnya menunjukkan dia lebih dari jam 1 sampai jam 6, berarti nanti kita menggunakan pas karena dia lebih ya. Ketika nanti dari jam 12 ini, itu kan dari jam 12 sampai ke jam 1, itu kan batas waktunya adalah 5 menit. Nah, berarti itu nanti dari jam 12 sampai jam 6 ini nanti kita gunakan pas. Misalnya jarum panjangnya menunjukkan angka 1, berarti kita gunakan 5 pas. Kalau jarum panjangnya menunjukkan angka 3, berarti di situ dia sudah 15 menit ya. Berarti nanti kita menggunakan quarter past. Nah, misalnya ketika nanti jarum panjang menunjukkan angka 5, kalau angka 5 berarti dia di situ adalah menitnya 25. Berarti kita gunakan nanti jamnya 25 past. Misalnya jam 3.25 berarti 25 past 3. Kayak gitu ya. Terus nanti ketika jarum panjang menunjukkan angka 6, berarti kita gunakan half, yaitu 30 menit. Karena di jam 6 ini dia sudah 30 menit untuk menitnya ya. Berarti kita gunakan half past. Nah, bagaimana nanti
Ketika dia nanti jarum panjang menunjukkan jam 7 sampai dengan jam 12 ini nanti, kita menggunakan to. Ya, kita menggunakan to. Berarti ini nanti kalau dia menunjukkan angka 7, berarti menitnya adalah 25 to bla 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 bla. Atau ketika nanti menunjukkan angka 9 jarum panjangnya, berarti di situ dia menggunakan quarter to. Karena 15 menitnya dari jam 11 ini, ya. Nah, kalau menunjukkan dia nanti angka 11, berarti kita gunakan 5 to bla bla bla. Nah, misalnya nanti jam 2 kurang 5 menit. Berarti kita gunakan 5 to 2. Atau misalnya jam 2 kurang 15 menit. Berarti kita gunakan quarter to 3. Gitu ya. Ini untuk contohnya. Untuk contohnya di sini teman-teman ya, bisa digunakan. Di situ angka 2 menunjuk angka 2-nya di jarum pendeknya, sedangkan jarum panjangnya di angka 1. Berarti itu adalah it is 5 past 2. Nah, kenapa menggunakan past? Karena jarum panjangnya di angka 1. Contohnya lagi misalnya di sini it is a quarter past 4, yaitu jarum pendeknya menunjukkan angka 4. Sedangkan jarum panjangnya menunjukkan angka 3. Kalau angka 3 berarti dia 15 menit. Berarti kita gunakan quarter. Jadinya it is quarter past 4. Kenapa kita menggunakan past? Karena jarum panjangnya menunjukkan di angka 3. Nah, ketika misalnya dia jamnya tepat. Contohnya di sini adalah jam 9 tepat. Berarti kita gunakan it is 9 o'clock. Gitu ya. Nah, di sini contoh yang terakhir. Kita yang penggunaan to. Contohnya di situ adalah jam 11.45. Jarum pendeknya menunjukkan jam 11, sedangkan jarum panjangnya menunjukkan angka 9. Kalau di angka 9 berarti menitnya adalah 15 menit ya. Berarti kita gunakan it is quarter to 12. Gitu ya. Terus di sini ada jam 3.55. Berarti jam 4 kurang 5 menit. Berarti kita gunakan it is 5 to 4. Gitu ya. Terus di sini contohnya jam 8.40 menit. Berarti jam 9 kurang 20 menit. Jadi nanti teman-teman gunakan it is 20 to 9. Kenapa menggunakan to? Karena jarum panjangnya menunjukkan di angka 8. Gitu ya. Jadi teman-teman perlu ingat ketika jarum panjangnya dari angka 1 sampai angka 6, berarti kita gunakan past. Ketika nanti jarum panjangnya menunjukkan di angka jam 7 sampai jam 11, berarti kita gunakan to. Gitu ya. Oke, thank you so much guys. I hope you understand what I explain. Saya harap kalian memahami apa yang saya jelaskan. Semoga kalian memahami materi ini ya, dan semoga bermanfaat. Oke, thank you so much. Let's close our studying by hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.